Haleluya, shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita punya Tuhan Yesus yang baik. Kita punya Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita punya Tuhan Yesus yang selalu berjalan bersama-sama dengan kita, karena Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang berjanji, sekali-kali aku tidak meninggalkan engkau, sekali-kali aku tidak membiarkan engkau. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini saya kembali menyapa setiap umat Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan melalui program Bible and Coffee ini. Saya selalu mengajak setiap kita untuk ingat bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Walaupun dunia menawarkan kalau Tuhan itu baik, kenapa hal-hal buruk bisa menimpa hidup saya, ya kan? Mungkin saudara pernah mendengar pernyataan-pernyataan atau pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kalau Tuhan itu baik, kenapa Dia izinkan hal ini terjadi menimpa hidup saya? Saudara dikasih dalam Tuhan, kita percaya Tuhan baik bukan karena apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita percaya Tuhan baik karena itulah yang Tuhan janjikan dalam hidup kita. Dengan kata lain, kalaupun kita lihat keadaan tidak baik saat ini dan kita berkata Tuhan baik, karena kita tahu janjinya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan gitu. Jadi apapun keadaan kita, di end of the day-nya itu baik buat kita. Jadi jangan fokus dengan keadaan susahmu hari ini, jangan fokus dengan masalah, pergumulan, tekanan hidupmu saat ini, tapi fokuslah di balik semuanya itu. Kita adalah orang-orang yang berjalan bukan karena melihat, tapi karena percaya. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk sama-sama membagikan kembali renungan singkat ini, sehingga apa yang memberkati kita itu juga boleh memberkati banyak umat Tuhan. Sehingga melalui program Bible and Coffee ini, saudara dikasih dalam Tuhan, ada banyak umat Tuhan dikuatkan, diteguhkan, dituntun, dan diterangi jalan-jalan kehidupannya. Mari kita berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapa, terima kasih karena hari ini kami boleh dapatkan kembali kesempatan untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, puji Tuhan. Nah saudara dikasih dalam Tuhan, ketika bangsa Israel ada dalam pembuangan sekalipun, oleh karena memang ini adalah hukuman Tuhan, namun Tuhan dalam kasih-Nya yang begitu besar, dalam anugerah dan cintanya kepada mereka, Tuhan tetap jaga. Dan itu tercatat dalam perkataan firman-Nya dalam Yeremia 24. Yeremia 24 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-6. Yeremia 24 ayat 4 sampai dengan ayat 6. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya. Lihat, ini yang tadi saya bilang bahwa apapun yang terjadi semua untuk kebaikan kita. Kalaupun kita bilang ini belum baik, kalaupun kita bilang ini tidak baik, ya belum terjadi yang sudah terjadi maksud saya. Nah kita akan melihat di belakang semuanya itu pasti tujuannya untuk pembentukan kita. Dan itu adalah untuk kebaikan kita. Demikian aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam apa? Pembuangan. Ke negeri orang-orang Kasdim, ayat 6. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam bukan mencabutnya. Ini yang disampaikan Tuhan kepada Yeremia untuk diteruskan kepada bangsa Israel. Sekalipun bangsa ini terkenal bangsa yang tegar tengkuk, kepala batu, susah diatur, iya kan? Tetapi kasih Tuhan yang begitu besar akhirnya menyayangkan mereka kembali. Sekalipun mereka dihukum, sekalipun mereka ada di pembuangan di negeri orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, mereka ditindas, mereka ada di bawah tekanan, tetapi Tuhan, Alkitab katakan, aku memperhatikan mereka. Aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka. Nah hari ini kita diingatkan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, apapun yang kau sedang hadapi, apapun yang kau sedang gumuli, ingatlah Dia Tuhan yang baik, Dia Bapa yang baik.
Hanya karena apa yang kau alami itu tidak baik buat dirimu, bukan berarti kita berkata, bukan berarti Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak baik. Hanya karena apa yang kau doakan sampai saat ini belum dijawab Tuhan, jangan pernah bilang dan jangan pernah mengatakan bahwa dia Bapa yang tidak baik. Karena terkadang apapun yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, Tuhan tuntun. Tuhan mengarahkan kita dalam seluruh ketetapan dan rencananya, sekalipun sampai hari ini kita belum mengerti. Namun kita mau perkatakan, Tuhan Engkau tetap Bapa yang baik. Sekalipun yang hari ini saya alami, sekalipun yang hari ini saya hadapi, itu tidak baik menurut ukuran saya sebagai manusia. Tapi kita tetap mau berkata, Tuhan Engkau Bapa yang baik. Bahkan ketika kita jauh dari Tuhan, Dia tetap Allah yang selalu melihat hidup kita. Bahkan ketika kita sedang jatuh, Dia Allah yang tetap selalu ada bersama-sama dengan kita. Tujuannya sederhana. Seperti apa yang dijanjikan firman Tuhan, bahwa tidak ada satu orang pun yang Tuhan inginkan untuk binasa, melainkan semua orang supaya orang jahat berbalik dalam jalan-jalannya. Orang yang tidak mengenal Tuhan kembali akan mengenal Tuhan. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, kau yang mendengarkan firman Tuhan, sadari engkau tetap memiliki Tuhan yang baik. Tuhan yang kita kenal dalam Yesus Kristus. Dia Allah yang berkorban. Dia Allah yang mati bagi saudara dan saya. Dia Allah yang menyelamatkan, bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena inisiatif kita, tapi karena kebaikannya, karena inisiatifnya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak ada dosa yang terlalu merah yang tidak bisa diputihkan oleh Tuhan. Tuhan mau kita balik datang kepadanya. Tuhan mau kita dipulihkan. Jangan keraskan hatimu. Mata Tuhan memandang hidupmu saat ini. Mata Tuhan diarahkan kepadamu untuk kebaikanmu. Bahkan itu janjinya, aku akan membawa mereka kembali. Tuhan akan membawa kita kembali ke hadiratnya, untuk dekat, untuk intim dengan Dia. Alkitab jelas mengatakan kita diselamatkan ketika kita masih berdosa. Yesus Kristus mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Dengan kata lain, ketika kita masih berdosa aja Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita. Tuhan Yesus mau mati buat kita. Apalagi sekarang ketika kita sudah diangkat menjadi anak-anaknya. Dia yang memelihara saudara dan saya. Dia Allah yang menolong saudara dan saya. Dia Allah yang membela perkara saudara dan saya. Pastikan dalam dirimu kau punya satu pegangan hidup. Pegangan hidup itu berkata, Dia tetap Tuhan yang baik. Kebaikan Tuhan akan melingkupi kehidupan saudara dan saya. Kebaikan Tuhan akan dinyatakan selalu dalam kehidupan saudara dan saya. Karena Dia Bapa yang baik. Dengan segala apa yang Dia buat, dengan segala apa yang Dia kerjakan, Dia tetap Bapa yang baik. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus, kami sadar kalau hari-hari ini kami sedang diperhadapkan dengan satu keadaan yang tidak mudah. Kami tinggal di dunia di mana kekerasan, kami tinggal di dunia di mana ketidakadilan kami hadapi. Kami tinggal di dunia di mana ada banyak orang munafik, orang-orang yang berusaha menjatuhkan hidup kami. Tapi satu hal yang kami ingat, Engkau tetap Bapa yang baik di tengah-tengah kampak yang kami hadapi, yang mungkin tidak baik kami hadapi hari-hari ini. Engkau tetap Bapa yang baik. Aku berdoa di dalam nama Yesus buat setiap umat Tuhan yang mungkin hari-hari sedang merasakan sedang ada dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Satu hal yang kami percaya, Engkau tetap Allah yang baik dalam hidup kami. Kami akan tetap terus mengalami kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Itu yang akan kami pegang selama-lamanya, karena Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa, kalau ada di antara mereka anak Tuhan yang hari-hari ini mengalami kegelisahan di hati mereka, hari ini sedang mengalami begitu banyak pertanyaan dalam pikiran dan hati mereka. Bagaimana Tuhan bisa dibilang Tuhan yang baik kalau hal ini menimpa saya, hal itu menimpa saya. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus jamah hati mereka. Sehingga satu persatu dari mereka dijamah di lawat Tuhan. Mereka mengalami kebaikan Tuhan yang dialirkan melalui damai sejahtera, melalui sukacita, melalui kasih Tuhan. Mengalir hari ini dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba juga berdoa buat yang sakit. Biarlah Allah kasih karunia-Mu menjamah dan menyembuhkan mereka, memulihkan keberadaan mereka. Sehingga mereka yang sakit dijamah dan disembuhkan Tuhan oleh bilur-bilur-Mu. Mereka yang sakit sudah menjadi sembuh. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan hamba berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita saudara. Haleluya. Apapun keadaanmu hari-hari ini, Dia tetap Allah yang baik.
dengan kebaikannya Dia akan limpahkan dalam kehidupan kita. Melalui setiap keadaan, melalui setiap peristiwa, bahkan melalui setiap orang-orang yang tidak pernah kita pikirkan, Dia akan utus untuk kita merasakan kebaikannya. Tuhan Yesus memberkati kita.